Baiklah, kita akan mulai pembelajaran ini. Sebelumnya itu kita Bapak minta untuk salah satunya untuk memimpin berdoa. Siapa yang bisa memimpin? Ya silakan nak. Baca doa untuk belajar. Sebelumnya Bapak akan dulu ya absen dulu melalui HP namanya. Wanda. Ya. Yang satunya Windy ya. Ya. Yang satunya Rizka. Ya. Saputra. Ya. Ilham. Ya oke. Saya rasa sudah ada semua ya. Kita lanjut ya masuk ke dalam materi. Kita menggunakan Coscreen ini, tulis Coscreen ini sebagai pembelajaran ya untuk layanan bimbingan konseling. Anak-anakku bisa memperhatikan ya. Adapun materi hari ini yaitu bullying ya. Kita cari di YouTube saja. Sudah ada yang tahu bullying? Sudah ada yang mengenal bullying? Belum ya? Ini. Jadi apa yang dimaksud bullying di sekolah? Coba perhatikan ya. Jadi pengertian bullying adalah tindakan agresif yang biasanya dilakukan seseorang untuk mengintimidasi atau mendominasi orang lain yang dinilai lebih. Ya. Jadi saya ulang lagi. Pengertian bullying adalah tindakan agresif yang biasa dilakukan seseorang untuk mengintimidasi atau mendominasi orang lain yang dinilai lebih lemah. Perilaku penyimpangan sosial ini dapat terjadi mana saja, mulai dari lingkungan sekolah kita, ya, hingga lingkungan kerja. Sudah ada yang bisa memberikan pengertian dari bullying? Ini bisa dilihat di atas ya. Sudah ada yang bisa memberikan gambaran bullying, contohnya saja bullying itu seperti apa? Mengejek temannya juga, mengejek ya, mengata-ngata. Kita masuk contohnya ya. Contohnya. Nah ini, contohnya itu menendang teman yang ukuran badannya lebih kecil. Kalau misalnya kita besar, ya, ada teman yang kecil, terus kita menganggap rendah, ya, menganggap apa lagi, meremehkan dia, terus
ada teman-teman dan dia itu termasuk contohnya ya, memukul teman hanya karena tidak mau jadi apa-apa atau ketika bertemu dengan temannya ya yang dianggap lemah, maka si pelaku bullying itu bisa saja melampiaskan amarahnya di situ. Dia seolah-olah bertingkah sebagai seperti orang tua ya. Apa ciri-ciri bullying? Kita masih di ciri-ciri bullying. Ciri pelaku bullying di sekolah. Pertama, karena adanya game. Ya, memiliki kekuasaan sosial di lingkungan sekolah ini biasanya nih geng-geng nih, blok-blok kita. Nah, blok ini. Jadi kalau tidak ada game-nya, tindas itu ya, tidak ada game-nya. Menjadi tokoh populer di sekolah. Anak-anak ini merasa dia yang paling hebat, ya, dia yang paling pintar, dia yang paling kuasa, maka yang lain dianggap lawan, dianggap lemah, ya. Memiliki gerak-gerik yang sengaja dilakukan secara kasar, seperti sengaja menabrak, berkata kasar, melecehkan dan sebagainya. Itu di teman-teman di kita ini berkisar di kisaran di atas. Ada teman-teman yang bertindak itu gerakannya itu spontanitas, tapi itu dalam bentuk kasar, ya, kasar sekali punya caranya. Memiliki sudah kurang 4 pukul ki, itu termasuk bullying itu. Nah terus bagaimana cara mencegah bullying? Mengatasi bullying dalam lingkungan sekolah. Mengatasi bullying melalui konseling behavior, betul. Kita harus melalui ya. Jadi kalau pelaku bullying, korban bullying itu masuk di ranah bimbingan konseling dan melalui konseling behavior. Behavior itu konseling perubahan tingkah ya. Tingkah lakunya yang harus dirubah. Membentukkan tim anti bullying. Kalau di sekolah ini sudah ada anti bullying, sudah dibentuk. Memantau media sosial siswa. Memantau media sosial siswa. Jadi begini nak, coba perhatikan. Itu nanti HP kita itu karena kita bersosial media itu wajar berutak untuk memeriksa dengan siapa kita ya baku WA ya, jangan sampai ada kata-kata di dalam WA itu bisa juga terjadi bullying ya. Namanya bullying sih ya, kita kata-katai teman kita secara kasar, akhirnya dia menimbulkan rasa sakit hati ya. Menenangkan acara akidah sholat untuk siswa ini biasa kita diajarkan tentunya itu oleh beragam ya. Beragam Islam mengajarkan kita tak beribadah, menjaga perilaku, ya, segalanya di sopan santun atau semua. Bagaimana cara kita bersosialisasi dengan teman-teman kita, agar kita bergaul dengan teman-teman kita. Bahkan diajarkan di agama itu bagaimana caranya kita saling menghormati antara orang tua dengan siswa, guru dengan siswa yang lebih tua dengan siswa yang masih muda. Nah terus pertanyaannya, ketika terjadi tindakan bullying, kita ini teman-teman kita sedang dibully, apa yang kita harus lakukan? Yang harus kita lakukan itu adalah tadi rasa empati ya, maka muncullah dampingi korban. Kita harus merangkul teman kita yang jadi korban itu, kita harus memberikan empati, turut merasakan juga apa yang dirasakan ya. Dengan mendengarkan, kita harus mendengarkan kata-katanya. Kan biasa itu kalau korban itu curhat itu misalnya sudah misalnya dipukul, terus menangis. Kalau menangis jangan dicuekin. Dikata teman tak kenapa ki? Kenapa ki itu?
Dengan mendengarkan dan pegang pada tanda-tanda bullying di sekitar Anda juga bisa membantu korban memecahkan masalah. Kita kasih begitu. Kenapa Anda begitu? Kita lagi main-main kah? Terus tidak sengaja kah? Bilang ini jelek kok. Nah, itu kan bullying kan? Nah, dia bullying. Terus responnya itu yang dikata-katai kembali melakukan tindakan bullying verbal, fisik ya, bullying fisik. Bukan verbal tapi bullying fisik. Selagi mendengarkan jangan lupa untuk minta bahwa apa yang terjadi bukanlah salah mereka dan mereka tidak pantas mendekatkan. Begini. Apa yang dilakukan temanmu tadi ketika temanmu dipukul tadi itu akibat dari perkataannya, bukan salahnya teman, tapi pemicunya itu adalah adanya kata-kata ya bullying. Nah, terus kita juga bisa mendamaikan, menyelesaikan di situ dengan cara mengajak teman kita untuk bersalaman. Jadi jangan selalu ke BK. Ya. Kalau hal-hal kecil tidak perlu lagi ke ruang BK. Ya. Kecuali hal-hal yang serius, ya, hal-hal yang tidak bisa lagi ditolerir, bisa ke ruang BK. Karena ujung-ujungnya kalau di ruang BK itu apa yang kita lakukan itu pas dulu. Identifikasi masalah dulu. Apa ini bisa dilanjut atau tidak? Apakah ini diberikan bimbingan saja atau diberikan konseling? Terus kita perlu tahu juga ciri-ciri yang melakukan bullying. Di antaranya tidak memiliki rasa bersalah. Misalnya, ya kita kata-katai teman tak? Kita katakan teman tak, kita tidak merasa bersalah, kita selalu merasa benar, ya. Padahal yang sebetulnya salah. Kurangnya empati ya, kurang empati itu artinya kalau bahasa Makassarnya itu kira tuh kurangnya, kira tuh perasaannya, kira tuh nganjo sagai, tau? Memar, luka berat, apa semua, gitu ya. Dia tidak memikirkan itu. Pokoknya dia lakukan saja. Dia tidak menghiraukan bahwa apa akibatnya. Nah, demikianlah atas penjelasan hari ini. Dan itu kita lihat contohnya saja ya di YouTube. Bagaimana sebetulnya penggambaran bullying itu? Contoh bullying verbal, berikan nickname ya. Tersisa hanyalah luka dan perpisahan. Sorry. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Sudah siap untuk ujian hari pertama? Baik, silakan kerjakan ujian dengan teliti dan benar. Iya, kali ini Betul.
Ini korbannya ya. Ini korban bullying. Si Randy. Gue ini. Randy, kenapa setiap kali kamu sering pergi ke toilet? Randy, alah, paling dia ke toilet ngomong. Bener bukan sih tapi dia Randy ke kamar mandi mau nyontek tuh. Randy, dia mau Bu. Ibu lihat saya nama apa di sini? Ibu, ini jawaban bocoran soal. Enggak Bu. Temui ibu nanti ketika pulang sekolah di ruang BK. Ya Allah, kenapa ada yang tega fitnah Randy? Ini dibullying ya. Artinya ini contekannya ini bukan contekannya Randy, tapi sengaja memang ditaruh untuk menjebak Randy ya. Gue mau ngomong dulu sama lo. Ini di luar. Ngomong aja sih. Ya tuh bener. Gue sama Nasa. Bukan lo berempat. Nah inilah pelaku bullying ya. Ini lu sama gue. Lo kan yang udah taruh kelas jawaban itu di bawah kolom meja Randy. Gue capek lah kan lo. Lo usah buang deh. Boleh kok. Setiap Randy pergi gitu ya. Lo diem-diem taruh kelas jawaban itu di bawah meja Randy. Iya gue yang taruh. Emangnya kenapa? Lagi juga waktu itu cukup nanti kan langsung di toilet. Lagian siapa yang dari ini gue bawa Randy nggak bohong Mas. Dan udah trauma di sekolahnya. Dia pernah dibully satu ujian Mas. Termasuk salah sama maksa minta jawaban dia. Kalau pergi ke toilet, dia trauma Mas. Nah itulah. Dan lo tau Mas, ini bukan pertama kali dia sekolah. Ini di dalam film ini Randy itu trauma. Jadi memang dampak psikisnya itu trauma. Sehingga Selama ini dia bukan bukti. Randy itu Dan lo mulai dari prestasi belajarnya menurun ya akibat dari bullying. Lo bakal introspeksi diri dan gak akan jalan dia lagi. Jadi kalau tiga bullying terjadi, yang jadi korban itu pasti trauma, ya. Menganggap mental orang hancur. Bodoh banget sih lo Mas. Randy. Ya, setiap Randy masuk sekolah baru, Inilah korban ya. langsung pada menghina dan mengganggu Randy. Hati korban Randy ya. sakit banget. Randy nggak kuat, fisik Randy juga. Tapi daripada fisik, batin Randy lebih tersiksa. Randy nggak kuat lagi. Randy juga manusia. Randy ingin diperlakukan kayak manusia, bukan dibully kayak gini. Tetapi Tuhan maha baik. Tuhan mempertemukan Randy dengan kalian yang bisa menerima Randy. Meski ada beberapa adalah teman Randy yang paling baik. Randy sangat senang bisa berteman dengan orang sepintar Nasa. Cuma satu hari, tapi Nasa adalah salah satunya orang yang mau meminta maaf ke Randy. Randy sangat senang. Kita kasih percepat saja ya. Akhirnya karena teman-temannya ini pelaku bullying itu merasa bersalah, ya, akhirnya dia minta maaf kepada Randy. Makanya Randy juga sudah mulai muncul kepercayaannya untuk berteman dengan secara sehat ya dan dengan baik. Namun tak kalah kamu menyatakan ingin bersama, bahkan jika perpisahan ada di depan mata, maka kebersamaan diperhatikan. Bagaimana anak-anakku atas video yang kita putar ini, YouTube yang kita putar ini, apa kesan yang bisa kita ambil? Persahabatan itu lebih utama, lebih penting. Rasa empati itu harus ada, ya, dan terutama itu hindari bullying.
Oke, saya rasa sekian dulu pertemuan kita hari ini, bimbingan kelompok dengan tema bullying, ya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Apakah masih ada yang kurang? Kalau tidak ada bertanya, kita refresh kembali ya atas kejadian tadi, video tadi, materi yang saya bawakan itu, bahwa apa ya, bullying itu kalau bisa kita hindari ya. Sekianlah pertemuan ini, saya rasa anakku merasa senang, terbantu, bahkan memberikan pemahaman kepada anakku agar sekiranya bisa mencegah dan menolak untuk melakukan tindakan bullying. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. please.